Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despadia Muranda, NIM 856807051, mahasiswa semester 5 UT Pogjar Ibu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang modul 1 KB2 dan KB3, yaitu tentang perumusan masalah. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Seperti yang kita ketahui, masalah adalah sebuah bentuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Yang ke B adalah pedoman dalam identifikasi masalah. 3 karakteristik yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah. Yang pertama adalah masalah tersebut layak diteliti. Misalnya adalah pengkajian terhadap masalah tersebut dapat dilakukan dengan cara yang terukur secara empiris melalui pengumpulan dan pengolahan data. Yang kedua adalah mempunyai nilai teoritis dan praktis. Suatu masalah penelitian yang baik pada hakikatnya memang diangkat dari teori yang kuat atau mempunyai dampak praktis yang dapat memperbaiki praktik atau penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga adalah realistis. Pengertian realistis ini sangat luas, artinya antara lain meliputi keterjangkauan. Artinya, jika kita meneliti masalah yang kita kuasai dan kita tahu medannya, maka peluang terjadinya penyimpangan baik dari segi metode maupun analisis akan kecil sekali. Selain 3 aspek tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan dalam mengidentifikasi masalah penelitian agar bermakna adalah keaktualan atau kebaruan dan orisinilitas. Yang kecil adalah memfokuskan masalah. Memfokuskan masalah adalah memilih dan menentukan masalah yang Anda minati dan menguraikan masalah yang terlalu umum menjadi lebih spesifik. Teknik klarifikasi masalah untuk mendapatkan masalah yang spesifik dikemukakan oleh Tuchman pada tahun 1978 dengan cara menyajikan dalam 2 diagram, yaitu model 1 dimensi dan 3 dimensi. Langkah-langkah memfokuskan masalah sebenarnya merupakan sebagian besar dari proses perumusan masalah. Pada model pertama, memfokuskan masalah dilakukan dengan cara melokalisir atau membatasi masalah yang hendak Anda teliti dan mengungkapkan hal tersebut dengan pernyataan. Sedangkan model kedua diungkapkan dalam bentuk pertanyaan. Yang ke-D adalah rumusan masalah. Perbedaan memfokuskan masalah dan merumuskan masalah adalah yang pertama adalah bersifat membatasi agar aspek yang diteliti tidak melebar kemana-mana. Yang kedua adalah perumusan masalah, yaitu mengekspresikan aspek yang hendak dikaji tersebut dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan yang spesifik. Yang ke-E adalah tujuan penelitian. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan spesifik agar yang pertama adalah seluruh aktivitas dan tahapan-tahapan penelitian dapat bertitik tolak dari tujuan tersebut. Yang kedua adalah agar penelitian terfokus pada masalah yang hendak diteliti. Yang ketiga adalah menghindari aktivitas-aktivitas yang tidak relevan yang dapat memboroskan waktu, tenaga, dan dana. Fungsi tujuan sebenarnya adalah sebagai arah, petunjuk, atau pengontrol yang memandu agar seluruh tahapan-tahapan aktivitas penelitian yang akan dilakukan tidak menyimpang. Keterkaitan masalah dengan tujuan penelitian sangat erat sekali karena titik tumpu perumusan tujuan adalah masalah penelitian itu sendiri. Yang F adalah teknik merumuskan masalah. Jika telah merumuskan masalah dengan baik, maka tak akan banyak mengalami kesulitan ketika merumuskan tujuan, tergantung dari ruang lingkup penelitian. Tujuan penelitian dapat dirumuskan langsung dalam bentuk butir tujuan atau dirumuskan dalam bentuk tujuan umum terlebih dahulu, kemudian baru merincinya dalam bentuk butir tujuan yang lebih spesifik. Yang ke-G adalah kategori tujuan. Tujuan penelitian pendidikan dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu eksplorasi, deskripsi, dan eksplanasi. Yang pertama adalah
Eksplorasi. Eksplorasi tujuan penelitian bersifat eksploratif, artinya fokus ke kajian yang diteliti, merupakan topik yang relatif baru atau sama sekali belum pernah diteliti. Yang kedua adalah deskripsi. Tujuan deskripsi penelitian yang bersifat deskriptif dicirikan dengan keinginan si peneliti untuk melukiskan atau menggambarkan secara verbal dan grafis terhadap situasi dan peristiwa yang diamati. Yang ketiga adalah eksplanasi. Eksplanasi fokus penelitian adalah mencari jawaban dari pertanyaan mengapa. Baiklah, selanjutnya adalah KB3. KB3 yaitu tentang hipotesis peneliti. Baiklah, yang selanjutnya adalah KB3, yaitu tentang hipotesis penelitian. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah rumusan jawaban sementara atau dugaan, sehingga membuktikan benar tidaknya dugaan tersebut perlu diuji terlebih dahulu. Yang ke-B adalah karakteristik hipotesis yang baik. Karakteristik hipotesis yang baik adalah rasional. Yang pertama adalah isi hipotesis itu harus mengandung penjelasan yang masuk akal atau rasional. Yang kedua adalah dua variabel atau lebih hipotesis hendaknya mengandung hubungan sebab akibat atau bukan sebab akibat yang diharapkan dari dua variabel atau lebih. Yang ketiga adalah dapat diuji. Hipotesis yang baik dapat terbukti dengan cara menguji hipotesis itu dengan fakta empiris di lapangan. Yang ke-C adalah jenis hipotesis. Hipotesis paling tidak dapat diklarifikasikan dengan dua cara. Yang pertama adalah berdasarkan bagaimana hipotesis tersebut diturunkan, yaitu secara proses logika. Dan yang kedua berdasarkan bagaimana hipotesis tersebut diformulasikan, yaitu dengan bentuk pertanyaan. Yang pertama adalah klarifikasi hipotesis berdasarkan bagaimana hipotesis itu diturunkan, yaitu dengan melalui proses logika. Yang A, hipotesis deduktif. Deduktif adalah proses logika yang bermula dari hal yang bersifat umum kemudian mengarah ke hal yang bersifat lebih spesifik. Yang kedua adalah hipotesis induktif. Induktif adalah pola proses logika yang bermula dari hal yang spesifik mengarah ke hal yang bersifat umum. 2. Klarifikasi hipotesis berdasarkan bagaimana hipotesis tersebut diformulasikan atau dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama adalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian disebut juga hipotesis kerja atau hipotesis langsung. Hipotesis ini menggunakan kalimat yang deklaratif. Hipotesis ini bisa digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan efek dari perlakuan yang diujikan. Yang kedua adalah hipotesis nol. Hipotesis nol disebut juga dengan hipotesis statistik atau hipotesis tidak langsung. Peneliti berharap tidak ada perubahan efek dari berbagai perlakuan yang ia teliti. Yang ke-D adalah konsekuensi pemilihan jenis hipotesis. Pemilihan jenis hipotesis berpengaruh pada uji statistik pada saat pengolahan data apabila kita memilih. Yang pertama adalah hipotesis penelitian. Maka uji statistik yang kita gunakan dalam two-tailed test of significance atau uji dua sisi. Yang kedua adalah hipotesis nol. Maka uji statistik yang kita gunakan adalah one-tailed test significance atau uji satu sisi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.